Masih bersama kami dalam Breaking News TV One kasus Sambo pemirsa, dan kembali kami akan ajak Anda berbincang bersama dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting untuk membahas bagaimana mengenai agenda sidang hari ini. Kira-kira apa yang akan terjadi di sidang hari ini, Pak Jamin? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jamin Ginting bahwa untuk para terdakwa yang terlibat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice ini sebenarnya ada klaster, ada levelnya, di mana ada yang di tingkat kebijakan, ada yang di tingkat pelaksana. Tapi Pak, dari perjalanan sidang yang kita sudah ikuti bersama beberapa waktu, kebanyakan dari para terdakwa ini juga menyampaikan bahwa mereka merasa dibohongi, begitu kan? Ada beberapa pihak kemudian menyampaikan kekesalannya terhadap hal ini. Nah, bagaimana hukum nanti akan memperhitungkan alasan-alasan yang kemudian disampaikan oleh para terdakwa ini, Pak? Ya, tentu kalau saya katakan tadi, di mana beberapa petinggi yang dekat dengan Pak Ferdy Sambo, mereka bukan saja dibohongin, mereka kan sudah memahami ya terkait tentang bagaimana kepribadian Pak Ferdy Sambo, dan bahkan mereka melihat sendiri keadaan keberadaannya di sana begitu. Sebagai pimpinan, mereka menyadari bahwasannya mereka memahami mana yang benar, mana yang tidak benar, karena mereka masih bisa untuk menolak. Tetapi kalau orang yang tingkat level bawah, mereka tidak paham karena mereka tidak diikutsertakan dalam suatu rencana tersebut. Mereka menganggap ini suatu perintah yang sah saja begitu. Nah, dari ini tinggalnya mereka tidak hanya melaksanakan saja begitu. Nah, bagaimana pengadilan hakim nanti ya, atau hakim lah yang dalam menilai ini? Hakim menilai bahwasannya mereka adalah korban. Ini kan semua korban sebenarnya ya. Korban dari perbuatan Ferdy Sambo yang berbohong terkait dengan kematian Joshua di Duren 3 gitu. Nah, apakah kebohongan tersebut bisa diterima sebagai kebohongan yang benar atau tidak dalam level yang berbeda? Maka hakim akan melihat tingkat kesadaran orang yang menerima informasi tersebut, tingkat kesadaran dan level daripada pengetahuan dan level tingkatan daripada kepangkatan dan kesenioritasan mereka. Kalau mereka dalam senioritas yang cukup tinggi, pengetahuan yang cukup tinggi, seharusnya mereka tidak melaksanakan perintah tersebut. Tetapi kalau dalam konteks yang lebih rendah dan sangat rendah, yang mereka sulit untuk bisa menghindar, mengetahui, bahkan bertanya saja, ini merupakan suatu yang dikatakan mereka harusnya bisa dibebaskan karena mereka hanya melaksanakan perintah dari atasan yang tidak bisa mereka ketahui kebenaran faktualnya. Bahkan mereka sebagian mengetahui kalau itu adalah perintah yang sah. Kenapa? Karena ada surat perintah contohnya begitu ya. Jadi kalau didasarkan surat perintah, berarti mereka mengetahui ada perintah yang benar, siap dilaksanakan begitu. Kalaupun tidak ada surat perintah, tapi itu perintah langsung mengenai karena dilihat jabatan dan kedudukannya dia masih berwenang untuk memberikan perintah tersebut, dianggapnya sebagai suatu yang perintah. Apalagi orang yang rendah ya, seperti sekprinya begitu kan, dia nggak tahu, dia hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Dan tujuannya itu satu, adalah untuk apa? Apa yang diinginkan dari atasannya terwujud, bukan keinginan dia yang terwujud. Jadi dalam konteks pidana, niat jahat itu bukan digantungkan kepada orang lain, tapi kepada dia. Kalau dia punya niat jahat terhadap suatu perbuatan perintah yang tidak sah, maka dia bisa dipidana. Tetapi kalau itu bukan perintah yang sah, dianggapnya sebagai suatu perintah yang sah, melaksanakan dengan itikat baik, itu tidak bisa dipidana. Oke, nah kalau Pak Jamin Ginting melihat setidaknya dari Agus Nurpatria atau Hendra Kurniawan, Pak, ini yang levelnya cukup tinggi mungkin dalam menerima perintah kemudian membuat kebijakan begitu ya Pak Jamin Ginting. Kalau dari sisi hukum pidananya, apakah niat tersebut terlihat Pak dari HK dan juga Agus Nurpatria bahwa ini memang perintah dari Ferdy Sambo, tapi ada sebenarnya kesempatan untuk mereka mempertimbangkan perintah ini benar atau tidak sebenarnya untuk dijalankan begitu. Meskipun beberapa kali juga relasi kuasa ini yang juga terus-menerus disampaikan oleh para terdakwa tidak bisa menolak perintah atasannya, dalam hal ini Ferdy Sambo yang punya pangkat dan juga level tinggi begitu ya Pak ya? Iya, kalau tingkatan kebijakan ya, salah satunya juga sudah jenderal ya, satu juga sudah punya pangkat yang tinggi. Mereka sebenarnya memiliki itu
ya memiliki kesempatan dalam arti mereka bisa menghentikan suatu perbuatan tersebut. Contohnya ya, mereka menyatakan kepada anak buahnya, kepada Arif atau kepada Cuk atau kepada yang lain ya, untuk tidak menghancurkan ya atau tidak merusak begitu ya informasi terkait itu. Nah, itu bisa saja dilaksanakan. Tapi itu kan bertentangan dengan perintah Pak Ferdi Sambo. Tinggal mereka bilang ini nggak sesuai dengan kewenangan. Walaupun berat ya dalam konteks itu. Tapi level mereka cukup mumpuni lah. Dalam arti level dengan kepangkatan mereka bisa berdiskusi atau menyarankan supaya tidak dimusnahkan atau tidak dihancurkan begitu. Nah, itu bisa, tapi mereka tidak lakukan. Nah, kalau mereka tidak lakukan, jadi menurut pandangan hakim, mereka menerima perintah dan mengetahui bahwasanya tidak berat, tapi tetap melaksanakan. Nah, tapi kalau level-level yang saya sebutkan tadi, level bawahan, mereka jangankan berdiskusi saja sudah nggak bisa begitu ya, mau berdiskusi. Dia jawabannya cuma siapa aja laksanakan begitu kan. Nah, inilah justru dia harus diberikan beban hukuman yang lebih rendah. Bahkan bisa saja dibebaskan karena mereka hanya sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan mereka melakukan itu dengan itikat baik. Begitu. Tidak ada maksud mereka supaya Ferdi Sambo dilindungi atau supaya penyidikan terhadap kematian Joshua itu menjadi terhalangi, tidak dapat dibuktikan. Mereka tidak mengerti sampai sejauh itu ya, begitu Mbak. Oke, berarti masih ada bahkan peluang bisa bebas begitu ya Pak Jamin Ginting untuk level bawah karena mereka hanya menjalankan perintah itu yang digarisbawahi begitu, yang nanti menjadi pertimbangan hakim. Iya, itu jelas sekali bagi mereka ya, bahwasanya mereka yang dilakukan mereka apa sih? Yang mereka lakukan itu hanya mengambil CCTV dan memusnahkan kopian dari CCTV-nya, begitu ya, kopian daripada CCTV-nya di laptop dan juga di flash disk begitu. Tapi isi CCTV juga sampai sekarang digunakan di dalam pembuktian di pengadilan, berarti nggak ada yang dihilangkan, nggak ada yang dimusnahkan dan masih bisa digunakan begitu. Makanya itu pertanyaan yang agak sulit nanti akan dijawab sama hakim dalam menilai yang mana barangnya kah yang rusak atau informasinya yang dirusak. Kalau informasinya masih bisa dipakai dan digunakan dan menjadi alat pembuktian, berarti tidak ada yang rusak terhadap dengan informasi. Yang rusak adalah barangnya. Barangnya itu apa? Contohnya barangnya adalah CCTV recordernya, DVR-nya, laptopnya. Nah, itulah masuk dalam pasal konteksnya KUH pidana, bukan masuk undang ITE. ITE saya kira tidak bisa menyatakan kalau informasinya nggak ada, hilang atau terhambat, itu baru masuk ITE. Tapi ini semua ada, ya, semua informasinya digunakan, tapi barangnya yang dirusak. Itu saja yang agak berat terkait dengan barang. Itu tidak masuk dalam ITE, Mbak. Oh, oke. Jadi nanti hakim juga akan tentunya mempertimbangkan dari sisi pidananya dan juga dari unsur ITE-nya, begitu ya Pak Jamin Ginting ya? Ya, karena kan pasal yang digunakan mengajukan dakwaan dakwaan kepada obstruction of justice itu adalah pasal ke-1 terkait dengan pasal 49 ya, UITE ya, tentang mengganggu sistem elektronik dan tidak dapat berjalannya sistem elektronik ya, pidananya ada di pasal 33 itu ya. Nah, satu lagi pasal yang sama mirip dengan itu ya pasal 48 ya, nanti pidananya pasal 32. Nah, selain itu ITE dia bilang ada atau pasal KUHP yaitu pasal 233 KUHP yang merusak dan menghilangkan barang bukti. Nah, itu. Nah, jadi lebih cenderungnya kalau saya itu lebih cenderung kepada merusak dan menghilangkan barang, merusak barang, bukan informasi. Karena nggak ada informasi yang sangat signifikan di situ sehingga harus dihilangkan atau dirusak, dan transmisi itu juga nggak ada. Itu hanya bagian dari kumpulan data atau rekaman yang bisa digunakan dan tidak dari semuanya hilang. Memang ada disampaikan dalam persidangan juga dijadikan alat bukti kan. Kita lihat persidangan
Ferdy Sambo dan teman-temannya itu kan digunakan. Ya. Dan dari situ juga dapatnya, dari posisi itu yang diserahkan kepada penyidik begitu. Oke, baik. Menarik Pak Jamin Ginting untuk membahas mengenai kasus perintangan penyidikan ini. Usai jeda, kami masih akan kembali hadir untuk Anda pemirsa.